Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel YouTube gua, Fandi Ajis. Di video kali ini gua tetap masih sama temanya, yaitu pengalaman kisah-kisah misteri yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Mas Ega. Bagaimana kisah misterinya, penelusuran pengalaman pribadi Mas Ega. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjutkan saja. Ayo Mas Ega. Gimana Mas? Kira-kira ada pengalaman misteri atau kisah-kisah yang ingin Anda ceritakan di channel YouTube saya? Ada sih Mas, beberapa. Ini mau di apa aja kan? Boleh, bebas. Pengalaman yang di mana aja lah, nggak apa-apa. Kalau pengalaman ada Mas. Waktu itu kan saya lagi ke rumah teman. Iya. Pulang itu padahal nggak malam Mas, jam 8 malam, nggak nyampe jam 11-12 kan. Iya. Nah waktu itu pas pulang, di depan rumahnya itu ada kayak tasakuran apa gitu ya, jadi jalannya macet, nggak bisa lewat. Oh gitu. Itu daerah mana? Di Jawa Mas. Jawa. Tepatnya Di daerah Karangsari. Karangsari. Iya. Kota Lumajang. Lumajang. Nah pas itu akhirnya saya muter Mas, muter cari jalan lain kan. Cari jalan lain, ada tuh gang. Kata orang, tanya sih awalnya, Pak ini yang bisa ke jalan besar lewat mana? Masuk aja Mas, gang kuburan gitu. Saya mikirnya gang kuburan ya gang, tapi kuburannya ada di sebelah sananya, apa gimana ya? Oh iya. Ternyata pas masuk, kita itu ternyata dilewatin tengah kuburan. Jadi kanan kiri kuburan, ini jalan setapak. Gitu ya. Biasanya dipakai orang jalan kaki ke pasar apa gimana ya? Itu emang suasananya udah sepi banget ya. Sepi, Padahal Mas. masih jam berapa? Jam 8 namanya kuburan ya. Iya sih. Jadi pede aja jalan. Kira emang belum malam ya, berani-berani aja. Pas saya lewat di tengah-tengah itu ada makam. Yang makamnya itu dikasih kayak pondok nih, apa ya? Kayak rumah kayak gitu. gubuk gitu ya. Kayak biasanya kan kuburannya makamnya orang gede-gede tuh. Iya. Kayak kiai apa gimana ya? Tapi kurang tahu sih itu kuburan siapa sebenarnya. Nah pas dari jauh tuh saya ngelihatnya itu tiang Mas, tiang pagar apa ya namanya? Pagar buat ininya. Buat Pembatasnya itu. Pembatasnya itu ya. Pagar. Saya kira itunya Mas. Pas udah nyampe deket, kok kotor. Iya. Ternyata poci. Pocong. Iya. Jadi ya udah sok tuh Mas. Pas di lewat situ, pocinya emang nggak kelihatan muka sih. Jadi kayak belakangnya. Gitu. Kayak belakangnya. Jadi pas lewat bener-bener berbentuk tuh Mas. Bajunya kotor. Terus berbentuk pokoknya udah ini. Udah bener-bener pocong. Ya pokoknya pakai putih kan. Putih tapi kotor. Terus kotor ya. Untungnya belakangnya nggak ngelihat mukanya. Kalau ngelihat mukanya tapi nggak sempet nyolek atau enggak Mas. apa. Jadi cuma saya ya diem aja ngeliatin. Pas udah ngelewatin itunya makam itu tadi, saya ngebut tuh bawa motor. Posisi masih di tengah-tengah kuburan. Nah pas saya ngebut ternyata jalannya belok Mas, tapi saya lurus, ternyata sungai. Untung. Jadi ibaratnya itu pertigaan gitu. Ada persimpangan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak ada persimpangan. Enggak, sebenarnya belok kanan. Belok kanan. Tapi cuman ada yang arah lurus juga. Pas lurus, saya kan ngebut tuh Mas. Ngebut langsung gaspol. Pas lurus, ternyata sungai. Jadi ya sungai, langsung ke sungai gini. Langsung sungai. Langsung nyebur itu ke sungai. Iya, jadi langsung tanah. Jadi kayak pantai gitu modelnya Mas. Tanah langsung sungai. Biasanya kan dibuat orang nyuci baju apa kan? Oh iya. Yang betul. ada tangga-tangganya itu. Nah kayak gitu. Untung masih sadar Mas.
Kalau nggak sadar mungkin saya udah nyebur entah kanjut entah gimana ya, masih sadar dan masih sempat putar balik mas. Putar balik dan masih tetap di kuburan itu. Nah pas mau keluar ada ini kayak nenek-nenek, tapi nggak nenek-nenek sih, cewek tapi agak tua. Iya. Nah dia nyegat saya mas, katanya mau numpang, sempat berhenti malah saya mas. Iya. Saya sempat berhenti, itu pas pintu keluar kuburan, pas jalan keluarnya sih, pas jalan keluarnya ada apa ya, cewek terus ngadang gini-gini, mas, aku nunut, artinya saya numpang gitu. Iya. Terus masih saya tanyain, katanya di mau kemana gitu. Iya. Ke depan mas, ke jalan besar. Habis itu, oh saya nggak aku nggak neng jalan gede, aku neng gang gini. Saya nggak ke jalan besar, saya mau ke gang sini. Iya. Saya juga rawan ya mas, takut. Saya mikirnya begal mas, malah bukan setan. Nah, habis itu dia nggak ngomong apa-apa, saya jalan terus tuh, sampai jalan besar keluar. Nah pas besoknya saya cerita sama teman saya yang punya rumah, saya semalam pulang dari rumah kamu muter gak lewat depan karena ada pengajian apa tasyakuran, macet jalannya. Terus ditanyain, kamu lewat mana? Itu yang gang kuburan kata orang situ gitu. Oh teman saya nggak mikir apa-apa mas, nggak dikira nggak ada apa-apa ya. Iya. Jadi pas itu saya ceritain kayak, tapi semalam ada ini, ada makam yang ada rumahnya, ada gubuknya gitu, terus di situnya ada pocong. Saya ceritain tuh kronologinya, saya lewat ada ini, terus dia cerita emang katanya ya yang meninggal di makam itu waktu hidupnya orang jahat. Kayak dia pelihara kayak babi ngepet gitu. Maksudnya orang pesugihan. Kayak pesugihan lah ya. Oh iya, bukan kaya lagi sih, emang pesugihan. Emang pesugihan katanya. Udah terkenal di daerah situ. Iya. Dan emang sih di makamnya agak-agak nggak ada yang berani lewat. Meskipun katanya sih malah abis maghrib udah nggak ada yang berani lewat situ. Gara-gara makamnya itu pinggir jalan. Jadi ini jalan makamnya itu pas kita lewat itu mas. Kita lewat ya. Bukan jadi ada di tengah-tengah. Tiap malam ya adanya tuh. Tiap malam sering kata orang situ muncul gitu ya. Kata orang situ sering nampakin lah ya. Tapi nggak tahu itu dari arwahnya dia apa dari peliharaannya ya, nggak tahu juga kan kita. Iya betul juga sih. Namanya dia pesugihan kan pasti peliharaannya banyak mas. Banyak. Nah pas itu saya cerita lagi kan, tapi di ujung ketemu cewek yang mau numpang. Terus kata teman saya, ceweknya pakai ini nggak, pakai baju kebaya gitu. Lebih bukan kebaya sih, kayak selendang orang Jawa. Oh iya. Tapi atasnya biasa sih, kayak kemeja, pakai gimana ya? Pokoknya yang pakai ini. Ya. Terus kata teman saya tuh, emang itu penghuni situ, tapi nggak ganggu dia. Oh gitu. Dia malah kayak kalau ada dia, emang kita harus buru-buru keluar, kayak ngode gitu mas. Jangan sampai main di dalam sini gitu. Makanya dia kan mau numpang biar kita cepet-cepet keluar, biar kita takut apa gimana ya, saya nggak tahu juga. Bisa jadi. Katanya Teman saya itu emang gitu, jadi ada sosok cewek yang mau kalau kita ngeliat dia mau nggak mau kita harus keluar. Entah itu, dia jahat apa gimana, saya kurang tahu tapi mas. Nah itu pas Mas Ega udah ketemu sama sosok perempuan itu, pas Mas Ega bilang saya arahnya ke sini bukan ke situ. Terus sosok wanita itu diem mas. Ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa lagi tuh. Nggak, abis ngomong itu saya nggak mau numpangin, dia diem. Oh gitu. Diem tapi dengan sorot matanya apa gimana gitu? Sorot matanya sih biasa sih, biasa aja ya. Kayak orang ngambek, nggak mau inilah. Oh gitu. Iya kayak kan namanya mau minta ini tapi ngambek gitu mas. Iya paham. Jadi mukanya kita kayak tolong cuman kayak kita tolongin ya kan. Iya. Makanya saya mikirnya nggak aneh sih. Kan emang minta tolong ya saya tolongin ya. Iya. Saya jahat sih. Tapi namanya juga takut mas. Betul. Kenapa? Tapi kan kalau nenek-nenek, perawakan nenek-nenek gitu kan, kalau feeling dari gua pribadi gitu kan, nggak mungkin lah
Iya. Nah, dia itu begal ya kan. Ini sekitar umur 50-60 lah. Jadi belum tua-tua banget gitu mas. Betul. Cuman kalau begal sih, Iya. feeling gua nggak mungkin, karena apa, kalau seumpama begal pun pasti ketangkep langsung kan. Iya. Karena kan udah tua, nggak mungkin dia bisa lari kenceng kan. Emang begal. Iya tapi nggak bisa mikir ke arah situ sih Iya mas. sih. Waktu itu namanya lagi ini. Lagi kalut, lagi takut ya Apalagi kan? habis ketemu Iya. poci kan. Habis itu Pengennya cepet-cepet buru-buru pulang lah, pengen harus nyampe keluar, lah. heeh. Itu katanya emang habis ngeliat cewek itu harus mau nggak mau kita harus keluar. Keluar ya. Malah dia bisa nyesatkan juga katanya. Pokok udah Iya, terkenal di situ. takutnya kalau Mas Ega Nggak keluar-keluar. nolongin dia nih, takutnya malah Disesatin, entah kemana gitu. disasarin ya kan. Iya mas. Itu aja lah, nggak apa-apa. Jadi udah tuh diritain. Tapi besoknya saya kesana lagi mas. Penasaran? Besok kan? malamnya, Enggak. siang, Siang. sore, oh siang. Habis pulang kan masih dulu tuh masih SMA saya mas. Iya, Masih SMA jadi masih doyan-doyan main kan, masih umur bocah. iya. Jadi siangnya tuh pulang sekolah, ayo ke rumah Bisa kamu lagi ya. gitu. Ngajakin teman saya, ayo ke rumah kamu lagi. Kita ke belakang main ke gang kuburan. Dari rumah Mas Ega nggak jauh. Kalau dari rumah saya jauh mas. Oh, gitu. Kalau dari rumah teman saya itu yang deket. Kan saya dari rumahnya si dia tuh muter pulangnya karena jalan yang sini ditutup. Jadi saya nyoba tuh siang-siang pengen lihat kan kalau siang gimana sih. Ternyata Iya. anehnya itu jalannya beda mas. Loh kok bisa gitu bedanya? Bedanya tuh kayaknya saya tuh lewatnya lurus. Jadi kayak lurus. Kan yang harusnya belok kanan, saya kan lurus tuh. Tapi kan kalau jalan asli kan lurus. Belok ini kanan. persimpangan kan kanan. Iya. Itu enggak mas malah. Pas saya ke siang-siang ke situ, jalannya tuh pertama masuk, itu langsung belok. Oh, Belok langsung kanan, belok. dan ada belok kiri. Jadi belok-belok gitu mas. Terus ada lurus, terus belok kanan kayak putar balik gini. Ada makam gitu. Nah, saya nyari kan saya penasaran sama yang kuburan ada pocongnya tuh, yang ada gubuknya. Ternyata itu posisinya di tengah, Mas. Oh, di tengah. Di tengah yang nggak mungkin dilewatin orang. Maksudnya kalau jalan bisa ya, Iya. kalau mau mencekar gitu kan, jalan mungkin bisa. Tapi kalau pakai motor atau sepeda itu nggak mungkin, Mas. Karena ada di posisi lagi emang di tengah-tengah kuburan. Jadi jalannya itu sebelah sini sebenarnya. Dan nggak ngelewati, jadi habis belok kiri itu udah belok kanan keluar. Jadi makanya saya kok iya, kan samar-samar ya malam sama pagi kok beda gitu. Terus saya cerita sama temen, jalannya nggak gini kemarin, lurus terus belok kanan. oh. Kata teman saya, enggak emang gini jalannya. Tapi motor lampu nyala kan? Nyala mas, Nyala. tapi nyala ya, kuburan itu ada di sini, di Iya. samping kanan gundukan-gundukan. Nah ini jalan setapak yang dari tanah mas, tahu kan? Jalan desa, jadi cuma gitu doang mas, tanah lurus, rata, nggak ada gundukan. Nah yang kemarin itu kata teman saya emang jalannya belok-belok, soalnya kan banyak kuburan tuh. Betul. Jadi yang bisa dilewatin, yang tanyanya emang kosong, jadi nggak selamanya lurus, ada agak miring sini, Miring situ, terus ya. belok ini kan, karena ada makam-makamnya orang, jadi nggak bisa Karena dilewat. malam itu kan mungkin samar, gelap, terus juga bisa jadi dikerjain. Nah, sama itu, saya takutnya kayak gitu. setan atau disasarin kan, bisa jadi ya kan. Ya untungnya bisa keluar. Kalau nggak bisa nih yang ribet. Sempet ngucapin salam nggak? Enggak, Pada Mas. waktu Salahnya masuk makam itu enggak ya? Kesalahannya di situ kali ya. Nggak ngucap Bisa sih. jadi, karena Orang, itu kan kawasan makam ya, Iya. seenggaknya kita juga harus menghormatin gitu kan, ngucapin salam. Jadi mereka juga balas jawab salam kita lah ibaratnya, biar sama-sama nggak ngeganggu gitu. Karena mungkin dari situ akhirnya kita Diganggu. bisa jadi diganggu, Ganggu. disasarin ya kan. Itu. soalnya awalnya emang nggak kepikiran kalau kita lewat tengah-tengah kuburan. Dan itu nggak ada pagar mas, nggak ada masnya. Kan biasanya masuk kuburan ada temboknya tuh. Oh iya, ada kan? gapura lah ya. Ya, gapura, buat makam, tandain ini apa. TPU ya kan. Ini nggak ada mas. Itu Jadi nggak ada. masuk di jalan kecil, ada tembok kanan kiri yang
buat masuk kayak gang. Iya. Nah habis itu sini ngelos dah kuburan. Gitu modalnya. Jadi cuma bukan gapura, tembok aja pas lah, mau ya. masuk doang sih mas. Tembok, habis itu ngelos dia. Nah itu itu namanya gang kuburan emang, tapi nggak nyangka juga kalau kita lewat tengahnya. Ya udah. Iya juga sih, karena malam sih ya. Iya. Nah pas sudah nyampe rumah itu sempet diikutin nggak apa nggak? Alhamdulillah sih nggak ada gangguan mas. Kalau Ada gangguan lah ya. udah nyampe, saya cuma kepikiran aja sih mas. Cuma tadi apa yang saya lihat gitu. Terus saya kepikiran sama yang cewek. Tadi saya nggak nolongin orang, kayak sungkan apa gimana ya. Iya. Tapi namanya juga takut mas. Takut ya juga sih. Takutnya kan macam-macam kalau apalagi malam. Dan itu Tapi itu bukan orang-orangan sawah kan? Bukan ya. ngajak ngomong mas. Terus yang Poci ini juga ada masih ingat saya bangunan ininya, Kuburan yang gubuknya yang itu ya. meninggal rumah itu. Gubuknya masih ingat bentuknya, ini warna ini kelihatan warnanya terang mas, hijau soalnya. Hijau perpaduan hijau sama putih. Iya. Jadi masih ingat lah saya lewatin kuburan orang ini. Tapi kok kuburannya ada di tengah. Saya lewat mananya semalam berarti? Sampai jelas ini Pak Gubuk, saya lewat sininya, dia berdiri di. Tapi itu di situ ada sungai juga kan? Ada mas. Ada. Emang ada kata teman saya, sungai emang sebelah sana ada. Biasanya dipakai mancing, malah sama orang desa situ kalau nggak punya toilet atau kamar mandi buat nyuci. Buat nyuci di situ ya. MCK lah ya. Iya MCK gitu. Kalau orang situ paling udah biasa ya. Udah biasa. Iya. Nah kita yang bukan orang situ mungkin apa ya? Ya nggak ada salam. Iya betul. Jadi digangguin. Lain kali kita ucapin salam aja lah. Iya mas. Gitu. Ibaratnya bisa dibilang kita ngedoain mereka juga gitu Iya, kan dari ucapan salam itu. Terus sama permisi juga. Iya, sama permisi betul. Kita ngelewatin orang yang udah tidur. Ya benar. Iya sih, salahnya Karena mungkin. mereka udah duluan aja, kita kan belum nih, masih hidup lah. Iya sih. Gitu. Salahnya saya mungkin nggak ngucap salam apa permisi, langsung aja terobos. Ya, Salahnya di situ. maklum lah, namanya juga lagi buru-buru mau pulang nih kan. Sama pikiran bingung kok. Iya. Ternyata tengah kuburan gitu. Jadi terus posisi jamnya juga kan nggak malam mas. Jam 8. Masih sekitar jam Masih 8 itu sorean masih sore lah ya. lah. Jalan masih rame. Kecuali jam 12 mungkin masih mending saya lewat yang macet. Betul. Balik lagi. Ya mungkin karena di daerah pedesaan kan ya jam mungkin. segitu udah Kampung sepi gitu. ya kan. Udah gitu juga karena ada cerita yang orang pesugihan itu terkenal yang tuh, Mas. sering nampakin diri pas meninggalnya ya. Iya. Akhirnya jadi mitos atau cerita yang inilah Iya, buat yang orang-orang bikin situ. orang takut, jadi akhirnya sepi kan gitu. Itu- Jadi suasananya jadi mistis lah di situ, misteri lah gitu. Iya. Itu emang terkenal pesugihan sih yang meninggal. Sampai dia punya adik ya mas. Itu katanya melihara tuyul, terus tuyulnya kena kan. Iya. Dipotong kupingnya, adiknya itu hilang juga kupingnya. Masya Allah. Tapi hidup sampai sekarang. Oh, hidup. Masih hidup. Cacat Tapi ya. cacat. Tapi udah ketahuan sih dia ini. Soalnya dari abangnya tapi udah meninggal. Yang duluan ini. Kasihan bener adeknya itu. Iya. Jadi adiknya ikutan juga. Oh, ada Ikutan, juga. tapi beda jalan. Yang kakaknya babi, yang adiknya ini tuyul. Oh gitu. Cuman bedanya kalau kakaknya meninggal dia cuma kena kuping lah ya, potong kuping. Soalnya tuyulnya itu katanya kena sama Pak Haji situ, Kiai situ. Terus kupingnya dipotong, kan nggak tahu nih tuyul siapa nih, Iya. lepas. Oh, tuyulnya ini kupingnya dipotong. Dipotong. Lah ya. Nggak taunya si adiknya Ntar itu kalau ya. tuyul ini kan cacat. Kalau tuyulin cacat, otomatis yang punya pasti cacat. Betul. Katanya kiainya gitu. Saya juga nggak tahu sih mas cerita kayak gitu. Jadi ternyata adiknya yang meninggal itu kupingnya hilang. Berarti dia lah ya. Udah tuh Pelakunya. tuyulnya dilepasin, dikembaliin. Yang penting udah tahu kalau dia. Ya.
Jadi akhirnya tobat tuh orangnya, enggak adanya. Kurang tahu sih, Mas. Masih ini juga pesugihan. Kurang tahu juga sih kalau itu. Ya. Soalnya bukan orang situ juga, di desa sebelahnya gitu. Oh gitu. Jadi di desa sebelahnya, cuma denger dari teman itu tadi ceritanya. Habis bahas kakaknya yang udah meninggal, kuburan ada pocongnya, terus bahas adiknya itu tadi. Tapi ini nggak pernah ketemu nggak atau Pernah Mas, waktu sholat Jumat. Sholat Jumat. Waktu Dia sholat Jumat juga. sholat. Oh. Sholat apa? Kan saya sering di rumah teman saya ini. Jadi sholat bareng Jumatan disuruh bapaknya kan. Ayo sholat. Jadi ketemu orang itu. Iya. Terus ngasih tahu, ini orang yang saya ceritain dulu, yang kupingnya di anu tujul. Emang bener-bener kupingnya bukan kepotong apa ya, ngelipet. Oh, lipat ya. Jadi kecil gitu Mas. Jadi nggak ada bekas goresan apa, emang kayak cacat dari lahir modelnya. Ya. Kalau kepotong kan kayak ada garis-garis Iya apa ya? sih benar, ada. Ini enggak, jadi kayak Ces, kuping gitu. nekuk. Ada bekas lah, ada bekasnya. Ini kayak nekuk, terus mengkeret kecil gitu. Iya kayak kayak Iya. babi kan ya atau apa gitu. Jadi memang dipotong kan. Ngeri juga sih. Ya mugi aja lah. Dia benar-benar dapat Tobat. hidayah dan tobat gitu kan. Semoga aja gitu. Mugi aja. Emang ngeri sih kalau masalah pesugihan Mas. Iya, masalahnya selain tumbal nyawa kan kita jadi budaknya dia gitu. Iya. Udah gitu juga ajab dosanya kan Wah. lebih parah karena parah. udah masuk syirik ya kan. Musyrik lah ya. Musyrik. Gitu. Iya sih Mas. Jadi udah segitu banget saya. Gitu aja ya. Iya. Nah, pengalaman misterinya ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, Mas Ega sudah menceritakan pengalaman misterinya, kisah horornya di kampungnya, yaitu di daerah Lumajang. Kota Lumajang. Jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe, komen, dan like video saya dan juga channel YouTube saya. Oke, semoga cerita misteri atau kisah nyata yang dialami oleh Mas Ega ini menjadi pembelajaran aja lah intinya. Kita sama makhluk gaib itu kan Udah. saling inilah berkesinambungan gitu. Kalau bisa sih jangan sampai kita ngeganggu atau mereka ngeganggu lah gitu. Ibaratnya kita sama-sama saling hormatin, hargain lah gitu. Dan udah gitu kan kita namanya manusia pasti derajatnya lebih tinggi lah daripada makhluk-makhluk tersebut gitu kan. Oke, sampai di sini dulu video konten horror story saya. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.